kita sebutnya di dalam dunia ortopedi itu sebagai silent disease, yaitu adalah kondisi di mana terjadinya suatu pengurangan kepadatan tulang sehingga tulang gampangnya rapuh ataupun terjadi suatu fraktur atau patah tulang. Yang mana osteoporosis ini pada umumnya terjadi pada usia-usia yang lebih lanjut tersebut. Kadang-kadang kita tidak temukan satu kelainan pada area tulangnya, namun bisa kita temukan adanya satu kepadatan yang berkurang. Yang nantinya kepadatan itu apabila dilakukan suatu tindakan atau aktivitas yang berlebih, yang sedikit berat, biasanya akan menimbulkan gejala tuh pada pasien, mulai nyeri, tidak enak berjalan dan segala macamnya. Atau hal yang paling kita takutkan atau hindari adalah pasien yang jatuh dalam kondisi yang sebenarnya jatuhnya tidak terlalu tinggi ya, misalkan jatuhnya hanya dari kursi atau tempat tidur yang tidak terlalu tinggi, biasanya gampang patah. Nah, itu hal yang paling kita takuti ketika terjadi suatu keadaan osteoporosis atau berkurangnya suatu kepadatan tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya Dea Rizkia Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Osteoporosis Sedunia tanggal 20 Oktober tahun 2024. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita ada Dr. Wemdi Priyaprastia, spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Boleh dokter memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo Sobat Sifa, saya Dr. Wemdi Priyaprastia, spesialis ortopedi dan traumatologi dari PSM Ortopedi dan Traumatologi. Sobat Sifa yang ada di rumah, Hari Osteoporosis Sedunia itu diperingati setiap tanggal 20 Oktober tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahunnya itu memiliki tema yang berbeda-beda, dan kemudian Hari Osteoporosis ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak dini. Nah, berdasarkan data dari Perhimpunan Osteoporosis di Indonesia atau PEROSI, prevalensi osteoporosis di Indonesia itu mencapai 19,7%. Sementara itu dari data dari Kemenkes RI itu sendiri menyebutkan bahwa prevalensi osteoporosis di Indonesia sekitar 10,3%. Artinya 2 dari 5 orang penduduk Indonesia itu beresiko untuk terjangkit dari osteoporosis ini sendiri. Nah, penjelasan lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi nanti akan dijelaskan bersama Dr. Wemdi di depannya. Baik dokter, sebelum lebih lanjut lagi membahas tentang osteoporosis ke depannya, jadi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu osteoporosis dan bahayanya, Dok? Ya, jadi osteoporosis itu adalah satu kita sebutnya di dalam dunia ortopedi itu sebagai silent disease, yaitu adalah kondisi di mana terjadinya suatu pengurangan kepadatan tulang sehingga tulang gampangnya rapuh ataupun terjadi suatu fraktur atau patah tulang. Yang mana osteoporosis ini pada umumnya terjadi pada usia-usia yang lebih lanjut. Ya, jadi kenapa tadi disebut dengan silent disease? Jadi terkadang pasien-pasien yang mengalami osteoporosis ini tidak langsung bergejala, sehingga pasien yang datang ke kita itu biasanya yang sudah mengalami gejala. Awal-awal, stage awal biasanya tidak tahu pasien-pasien bahwa tubuhnya sudah mengalami suatu kepadatan tulang yang berkurang, sehingga terjadinya suatu gejala yang sudah kronis gitu. Penyakit osteoporosis ini paling banyak diderita oleh wanita dibanding dengan laki-laki. Resiko perempuan itu 2-3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena pada perempuan adanya satu hormon yang kita sebut hormon estrogen, yang mana hormon itu sangat mempengaruhi kestabilan dalam kepadatan tulang, dalam proses kepadatan tulang. Yang mana pada perempuan ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kadar estrogen tertentu di perempuan ini, sehingga kenapa resiko daripada wanita lebih tinggi mengalami suatu osteoporosis daripada laki-laki.
Oke, baik, itu tadi definisi dari osteoporosis dan bahayanya. Dan bahayanya itu tadi ternyata lebih cenderung ke perempuan ya dok. Nah kemudian dok, bagaimana sih si osteoporosis ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang itu bagaimana? Jadi apabila seseorang sudah mengalami suatu osteoporosis, biasanya pasien mulai merasakan satu gangguan-gangguan nyeri pada area-area yang menjadi tumpuan daripada orang itu sendiri, baik itu bisa di tulang belakang, baik itu di area lutut, panggul gitu. Nah, biasanya barulah pasien itu datang ke kita untuk melakukan pemeriksaan tentang kondisi tersebut. Kadang-kadang kita tidak temukan satu kelainan pada area tulangnya, namun bisa kita temukan adanya satu kepadatan yang berkurang. Yang nantinya kepadatan itu apabila dilakukan suatu tindakan atau aktivitas yang berlebih, yang sedikit berat, biasanya akan menimbulkan gejala tuh pada pasien, mulai nyeri, tidak enak berjalan dan segala macamnya. Atau hal yang paling kita takutkan atau hindari adalah pasien yang jatuh dalam kondisi yang sebenarnya jatuhnya tidak terlalu tinggi ya, misalkan jatuhnya hanya dari kursi atau tempat tidur yang tidak terlalu tinggi, biasanya gampang patah. Nah, itu hal yang paling kita takuti ketika terjadi suatu keadaan osteoporosis atau berkurangnya suatu kepadatan tulang. Jadi itu sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari tentunya ya dok. Sangat Ketika munculnya gejala itu yang sebenarnya mempengaruhi kualitas hidup kita ya. Mungkin orang-orang nggak bisa kerja atau ada gejala tadi mungkin sakit, jadi gitu ya dok. Baik, nah untuk faktor terjadinya osteoporosis ini apa aja dok? Jadi kita perlu tahu dulu, osteoporosis itu kita bagi menjadi dua. Ada yang osteoporosis, kita sebut osteoporosis primer, yang kedua kita sebut osteoporosis sekunder. Yang primer sendiri kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang satu dan ada yang kedua. Yang satu itu biasanya primer yang pertama itu adalah yang terjadi akibat gangguan suatu estrogen. Kalau yang kedua ini biasanya senile osteoporosis atau akibat faktor penuaan. Kalau yang ketiga, yang osteoporosis sekunder biasanya terjadi akibat suatu keadaan tertentu. Biasanya ada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama, atau adanya pasien dengan gangguan vitamin D atau gangguan ginjal. Nah, itu bisa menyebabkan suatu osteoporosis yang sekunder. Kemudian setelah kita mengetahui pasien tersebut ada osteoporosis primer ataupun osteoporosis sekunder, barulah kita menata laksanakan itu gitu. Nah, faktor resiko yang paling sering terjadi pada keadaan-keadaan osteoporosis itu adalah yang pertama, pasien dengan pola hidup yang tidak sehat. Jadi dari mudanya dia melakukan pola hidup yang tidak sehat, seperti perokok aktif, kemudian alkohol, minum-minuman bersoda, kemudian sering begadang, kurangnya vitamin-vitamin seperti vitamin D ataupun kalsium, tidak minum susu sejak muda. Kemudian kalau pada perempuan biasanya menopause dini, ataupun ada perempuan yang mungkin adanya satu tumor atau kelainan pada area ovariumnya sehingga menyebabkan ovarium itu harus diangkat. Nah, ketika diangkat itu biasanya terjadi gangguan daripada hormon perempuan ya, sehingga menyebabkan faktor resiko daripada osteoporosis. Nah, jadi itu tadi faktor resiko yang bisa kita bilang yang bisa diubah sebenarnya dok, karena pola hidup. Nah, ada nggak dok faktor resiko yang tidak bisa diubah atau dari genetik misalnya gitu? Ada. Faktor yang tidak bisa diubah yang tadi yang tergolong pada osteoporosis yang primer, yang nomor 2 yang akibat suatu proses penuaan. Nah, proses penuaan ini kan tidak mungkin kita tunda gitu. Dia akan selalu terus terjadi suatu proses penuaan, yang mana perempuan tuh ada namanya fase menopause. Ketika terjadi satu fase menopause,
hormon estrogen turun, keseimbangan hormon berubah, sehingga metabolisme daripada tulang juga berubah. Itulah yang menyebabkan suatu gangguan dari padatan tulang atau yang kita sebut osteoporosis. Baik juga dari laki-laki juga, biasanya di usia 50 tahun ke atas, pasien udah mulai mengalami faktor penuaan, biasanya mulai kepadatan tulang udah mulai berkurang. Nah, kepadatan berkurang itu juga menjadi suatu faktor risiko yang mungkin tidak bisa kita rubah lagi. Jadi kalau misalnya nih dok, orang itu terkena osteoporosis mungkin di usia yang muda itu apakah mungkin atau tidak sebenarnya dok? Bisa saja apabila pasien tadi yang saya sebutkan bahwa dia memiliki masalah pada saluran pencernaannya, yang mana pencernaannya ini tidak bisa menyerap baik vitamin D dan juga kalsium, sehingga metabolisme pembentukan kepadatan tulangnya juga terganggu. Nah, itulah yang menyebabkan dia terjadi osteoporosis dini kali ya disebutnya gitu. Mungkin untuk osteoporosis dini ini tadi dok, itu sering terjadi atau memang belum banyak yang terjadi? Banyak terjadi pada saat yang udah berusia gitu? Kasusnya tidak begitu banyak ya, Iya, tidak begitu. tapi ada yang bisa kita temukan, tidak begitu banyak karena namun apabila di center-center besar, di rumah sakit rujukan yang besar, biasanya banyak sekali kita temuin kasus itu. Cuman biasanya kalau pada area-area yang masih kesulitan akses untuk ke rumah sakit, biasanya mereka tidak sadar nih dengan adanya gangguan pencernaan, pola hidup yang tidak baik, mereka sebenarnya sudah mengalami satu kejadian osteoporosis di tubuhnya, tapi dari usia muda. Oke, kemudian dok, bagaimana cara mendiagnosis osteoporosis itu sendiri? Nah, untuk mendiagnosis osteoporosis itu sebenarnya secara pastinya kita bisa melakukan pemeriksaan bone mass density. Jadi kita lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, yang mana pemeriksaan kepadatan tulang ini, bone mass density ini kita lakukan dengan, biasanya yang paling sering kita rutin lakukan itu dengan DEXA. DEXA pemeriksaannya, nanti kita cek adanya penilaian T-score dan adanya juga penilaian Z-score. Yang mana T-score ini begitu kita cek, apabila dia kurang lebih kecil daripada min 2,5, kita sebut dia sudah mengalami osteoporosis. Apabila dia min 2,5 sampai min 1, masih kita sebut osteopenia atau tanda-tanda sudah mengarah ke osteoporosis, cuman belum sampai ke osteoporosis. Nah, kita katakan sehat apabila dia lebih baik daripada min 1 ke atas. Jadi itu ada tingkatannya sebenarnya? Ada tingkatannya. Oke, jadi kapan sih dok orang itu membutuhkan cek kepadatan tulang itu dan berapa kali? Misalnya pas tahun sekali gitu dok, gimana? Jadi faktor risiko yang paling besar itu kan terjadi pada usia baik itu laki-laki maupun perempuan itu di atas 50 tahun atau terutama di atas usia 65 tahun sampai 70 tahun itu faktor risikonya malah meningkat pada perempuan itu sampai 70%. Pada laki-laki itu sekitar 30%. Nah, sebaiknya sih mulai melakukan atau awareness terhadap kepadatan tulang itu mulai di usia di atas 50 tahun kalau menurut saya. Sebaiknya mulai diperiksakan saja kepada dokternya, karena kita bisa melakukan pemeriksaan itu gitu untuk mengecek kepadatannya. Oke, jadi untuk kita cek itu kan pasti ada gejala-gejala ataupun tanpa gejala juga bisa sebenarnya dok ya. Nah, untuk gejala-gejala yang bisa kita rasakan sendiri itu apa dok yang misalnya? Ada yang spesifikasi mungkin? Oke. Dia tergantung letaknya ya, cuman paling sering saya temukan pada area lutut, terutama pada area panggul sama pada area tulang belakang. Nah, biasanya gejalanya mulai ngerasa nyeri pinggang, sakit pinggang atau nyeri di lutut atau area-area panggul yang sebenarnya kalau kita periksa secara radiologis sederhana atau kita periksa secara klinis sederhana itu sebenarnya tidak ada masalah lain-lainnya. Cuman karena pasien kadang-kadang memiliki aktivitas yang cukup berat dengan kondisi kepadatan tulang yang berkurang, biasanya terjadi perubahan struktur-struktur yang nantinya menyebabkan pasien mengeluhkan nyerinya di area-area tersebut. Nah, jadi perbedaan nyeri gejala osteoporosis ini dengan nyeri-nyeri yang lain itu sebenarnya ada nggak perbedaannya dok? Atau sama? Kayak misalnya asam urat gitu dok, atau pegel-pegel sampai aja gitu? Makanya dibilang sebenarnya
dibilang silent disease itu karena memang sebenarnya osteoporosis itu tidak punya gejala khas Yang spesifik. yang itu ada. spesifik itu tidak ada. Dia akan bergejala ketika dia ada suatu gangguan. Gitu. Jadi mulai ada satu gangguan, dia mulai baru biasanya pasien juga baru sadar, oh jangan-jangan ada masalah nih di Iya. situ gitu. Karena dia kalau sekedar kepadatan aja ya dia tidak terlalu ada keluhan yang spesifik ya gitu. Nah, jadi untuk cara kita nih dok ya, untuk mencegah terjadinya osteoporosis itu gimana dok? Nah, cara yang paling baik adalah sebenarnya dilakukan sedini mungkin atau dilakukan semudah mungkin. Yang mana kita ketika masih muda pentingnya untuk mengkonsumsi makanan maupun vitamin D ataupun kalsium yang benar-benar baik untuk tubuh kita. Kemudian kita tidak melakukan habit yang tidak baik seperti merokok, minum minuman alkohol, bersoda. Terus kita juga lakukan aktivitas fisik yang rutin yang baik seperti olahraga, baik itu lari apapun itu, yang penting rutin. Yang mana dengan melakukan olahraga yang rutin, dia akan menyebabkan suatu metabolisme kepadatan tulang yang baik. Nah, ketika kita melakukan itu sejak dini, usia muda, biasanya begitu kita usia di atas 50 tahun pun kepadatan tulang kita masih bagus. Cuman apabila kita sudah mulai melakukan aktivitas yang tidak baik nih sejak kita muda, biasanya kita memiliki kepadatan yang tidak baik. Oke, baik, itu tadi pencegahan yang bisa kita lakukan sebenarnya dok. Nah, kalau misalnya tadi dokter menyebutkan aktivitas fisik atau olahraga yang bisa kita lakukan itu yang untuk menguatkan tulang itu apa dok? Ada rekomendasi mungkin? Kalau dari muda ya olahraga yang benar-benar olahraga itu yang penting adalah rutinitas. Dia bisa boleh di lari, boleh di basket, boleh di sepak bola, boleh di sepeda. Yang penting polanya, rutinitasnya ada. Kadang-kadang olahraga ini juga jadi hal yang tidak baik atau tidak sehat juga apabila kita lakukannya juga secara mendadak atau hanya hari-harian atau hanya ikut tren aja. Jadi nggak konsisten ya nggak dok ya? konsisten. Jadi sebaiknya apapun itu olahraga, aktivitas fisik, yang penting dia konsisten dan rutin dilakukan itu baik. Nah, lebih baik lagi kalau olahraganya terpapar cahaya matahari. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, terkait sinar matahari nih dok. Jadi kita tuh kalau misalnya kita bekerja di luar ruangan yang sering terpapar matahari gitu dok ya, apakah mungkin kita tuh nggak usah minum vitamin D tambahan lagi atau gimana dok? Jadi sebenarnya paparan matahari terhadap metabolisme vitamin D ataupun kalsium itu sebaiknya memang dilakukan di bawah jam 9 pagi. Sebenarnya itu bukan menambah daripada menambah sih, cuman bukan yang signifikan. Dia membantu penambahan dan juga membantu pengaktifan metabolisme vitamin D dan kalsium yang nantinya akan dilakukan di metabolisme di tubuh yang nantinya sampai ke usus maupun ke tulang. Nah, tetap kita butuh adalah makanan yang bagus, yang bernutrisi yang baik, dan juga tetap kita butuh aktivitas fisik yang baik dan vitamin yang baik, dan juga susu yang tinggi kalsium dan juga ada vitamin D juga penting. Nah, jadi itu tambahan ya dok, apalagi orang-orang yang mungkin bekerja di dalam ruangan yang tanpa terpapar sinar matahari, berarti justru wajib sebenarnya dok. Betul. Untuk konsumsi vitamin D. Betul, justru wajib, sangat wajib, karena ada penelitian bahwa orang Asia ataupun orang kita ini, Indonesia, terutama Indonesia ini memiliki nilai kadar vitamin D yang kurang di tubuh kita. Mungkin kalau kita cek satu-satu vitamin D di dalam tubuh kita ini kurang sebenarnya gitu. Maka dari itu sebenarnya pentingnya untuk kita cek juga vitamin D kita. Kadang-kadang kan makanya kalau kita lihat sebenarnya kalau dibandingin orang yang di luar negeri tinggi-tinggi kan ya. Karena mereka memang selain faktor genetik, mereka juga memiliki biasanya vitamin D yang lebih tinggi daripada kita. Nah, vitamin D itu bisa didapatkan mungkin dari apa makanan yang kita konsumsi juga nggak? Betul. Dari apa aja misalnya? Makanan-makanan yang turunan daripada susu-susuan itu penting, susu, keju, terus bisa juga sayur-sayuran yang hijau gelap, brokoli itu juga kaya akan kalsium dan sebagainya.
Jadi sangat penting untuk kita menambah vitamin D, khususnya untuk orang-orang Indonesia ya dok, mungkin yang di Sumatera Selatan, yang di Palembang. Apabila teman-teman mungkin Sobat Sifa yang bekerja dalam ruangan, yang jarang terpapar sinar matahari, itu diharapkan untuk menambah vitamin D. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi susu juga ya dok, untuk menambah kepadatan tulang kita melalui kalsium yang cukup. Nah, ini pertanyaan lagi dok. Jadi saya kemarin udah searching juga dok ya, katanya mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang panjang itu juga dapat meningkatkan resiko kita untuk terkena osteoporosis. Itu benar nggak dok? Betul, betul. Ada obat-obatan tertentu yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan ada penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan minum obat-obatan tersebut. Nah, biasanya obat-obatan itu tuh ada efeknya, dia menghambat suatu metabolisme dari vitamin D dan kalsium. Ada juga yang menghambat daripada pengikatan antara vitamin D dan kalsium, karena kadang vitamin D itu juga membutuhkan kalsium untuk metabolismenya agar diserap sempurna di dalam tubuh kita. Nah, memang ada obat-obatan yang diproses, diminum dengan jangka waktu yang panjang, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan daripada metabolisme vitamin D, sehingga kepadatan tulang kita jadi berkurang. Nah, jadi untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat tadi, apa yang harus bisa dilakukan atau yang untuk menghindari osteoporosisnya dok? Ada nggak solusinya? Biasanya tetap kita sarankan dia untuk sambil mengkonsumsi vitamin D-nya, tetap kita sarankan untuk berjemur juga. Namun kita lebih aware atau lebih hati-hati untuk mengingatkan dia, hati-hati untuk terjatuh, hati-hati untuk tabrakan apabila olahraga yang tidak terlalu body contact ya. Karena mungkin dengan kondisi yang ada pada pasien tersebut, dia lebih rentan dibanding yang pada yang biasanya. Oke, baik dok. Kemudian dok, bagaimana sih kita itu memastikan bahwa vitamin D dan kalsium itu cukup di badan kita? Itu bagaimana dok memastikannya? Jadi yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksakan kadar vitamin D yang ada di dalam tubuh, itu yang utamanya. Barulah kita bisa juga melakukan pemeriksaan kalsium, pemeriksaan darah yang cukup, karena di situ kita bisa tahu angka pasti yang ada di dalam tubuh kita, sehingga pemberian vitamin D juga tergantung daripada kondisi kadar itu. Ada vitamin D yang diberikan kadang-kadang kita beli D3, kapan sih kita minum D3 1000, kapan kita minum D3 5000. Nah, itu tergantung dari kadar vitamin D-nya. Ada kadar vitamin D yang memang kita butuhkan hanya untuk suplementasi. Ada juga vitamin D yang kita konsumsi ya memang untuk terapi gitu. Oke. Kemudian nih dok, untuk orang yang sudah terkena osteoporosis itu udah terkena nih dok, misalnya kan udah didiagnosis dan terkena osteoporosis, itu ada obatnya nggak dok? Ada. Banyak macam obat-obat yang bisa kita berikan pada pasien-pasien yang sudah terkena osteoporosis. Secara pastinya, jadi ada golongan denosumab, ibandronat, dan teman-temannya. Jadi secara umumnya, jadi obat-obatan tersebut tuh membantu peningkatan kadar kepadatan tulang, yang mana ada yang berupa oral, kita bisa minum, biasanya diminum seminggu sekali dalam waktu 1 bulan. Nanti kita evaluasi lagi, bisa kita ulang dalam waktu 3-4 bulan, atau ada juga yang biasanya kita masukkan melalui infus atau injeksi, yang nanti bisa kita lakukan pengulangan dalam waktu 6 bulan ke depan. Selain obat, ada tindakan lain nggak dok? Apa terapi misalnya gitu ada nggak dok untuk osteoporosis sendiri? Terapi khusus nggak ada ya, tapi rata-rata terapi yang dilakukan biasanya terapi fisik. Tapi tetap terapi fisik ya. Untuk yang Oke, baik. Nah, yang terakhir dok, mungkin bisa memberikan pesan untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, mungkin terkait dengan pencegahan osteoporosis itu sendiri. Ya, untuk Sobat Sifa, untuk yang masih muda, lakukanlah pola hidup yang sehat dengan melakukan makan makanan yang bergizi, yang tinggi kalsium dan vitamin D. Hindari merokok, minum minuman beralkohol, dan juga minum minuman bersoda. Hindari juga penggunaan obat-obatan yang jangka panjang jika tidak diperlukan. Lakukan aktivitas fisik yang baik
yang rutinitasnya baik dan juga lakukan aktivitas fisik kalau bisa di outdoor sehingga terpapar cahaya matahari. Untuk yang Sobat Siva yang usianya di atas 50 tahun, boleh dilakukan screening pemeriksaan kepadatan tulang yang tepat agar bisa kita deteksi apakah sudah terjadi suatu penurunan kadar kepadatan tulang ataupun belum, sehingga bisa kita lakukan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Baik Sobat Siva, seperti yang disebutkan oleh Dr. Wemdi tadi, artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dok? Oke. Sekian obrolan yang sangat menarik tentunya hari ini bersama Dr. Wemdi ya Sobat Siva. Nah Sobat Siva di rumah, RSUD Siti Fatimah selalu mengutamakan kesehatan Anda dengan menyediakan pelayanan yang terbaik, baik itu tindakan, SDM yang berkualitas, kemudian sarana dan prasarana yang terbaik juga untuk masyarakat Sumatera Selatan. Salah satunya kami menyediakan poliortopedi dan traumatologi yang merupakan layanan unggulan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi jangan ragu untuk mendatangi rumah sakit kami apabila mendapatkan keluhan atau permasalahan terkait tulang. Nah, nantinya akan dilayani bersama dokter-dokter yang berkompeten, yang nantinya akan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah bersedia memberikan edukasi kepada Sobat Siva yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk Sobat Siva yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton program Health Journal Tour, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya Dea Rizky Amalia undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, We protect.